Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, adik-adik semua di sini barangkali ini pertemuan pertama kita. Bisa jadi dari adik-adik juga belum pernah bertemu saya sebelumnya. Karena memang untuk semester 3 ini kemarin, 1 tahun kemarin pembelajarannya juga daring ya. Ada yang belum pernah ketemu saya? Atau belum semua? Oke, baik. Perkenalkan, jadi saya pertama kali, dibuka dong kameranya. Oke, seperti yang adik-adik KRS kemarin tertulis nama untuk dosen pengampunya adalah Niken Wahyu Utami, ya itu saya sendiri. Saya biasa dipanggil oleh adik-adik mahasiswa dengan sebutan Bu Niken. Untuk di kelas ini, semester ini saya mengampu mata kuliah kajian kurikulum matematika. Tuh, barangkali ada yang perlu ditanyakan. Ya, cukup? Oke. Untuk perkenalan ke adik-adik barangkali nanti sambil jalan, atau mau kenalan satu-satu? Enggak, mungkin semua. Oke, mungkin kalau semester 3 kemarin sudah sempat perkenalan juga dengan teman-temannya, kemudian kuliah bareng-bareng walaupun secara online setidaknya sudah ada pembicaraan ya. Kalau yang semester 1 mungkin nggak tahu temanku itu siapa, namanya siapa, asal daerahnya dari mana, itu kemarin mungkin belum ya. Oke, baik. Untuk mata kuliah kajian kurikulum ini, saya akan share screen dulu. Sebentar. Oke. Nah, untuk kajian kurikulum matematika, sebenarnya ngapain sih kita kuliah kajian kurikulum matematika itu tentang apa misalnya? Jadi di kajian kurikulum matematika ini harapannya kompetensi mata kuliah yang diharapkan adalah mahasiswa dapat menjelaskan, menggunakan, dan menganalisis konsep kurikulum mata pelajaran matematika dan mengkajinya dengan benar. Jadi nanti adik-adik akan mempelajari, kemudian adik-adik apa sih itu kurikulum dan sebagainya, kemudian menggunakan, kemudian menganalisis konsep kurikulum matematika yang ada di sekolah, kemudian yang di peraturan seperti apa dan sebagainya. Kemudian juga adik-adik nanti harapannya bisa mempresentasikan makalah terkait analisis SKL. SKL itu standar kelulusan itu ya. Kemudian kompetensi inti, kemudian kompetensi dasar, nanti harapannya juga sampai ke indikator pembelajaran. Harapannya nanti adik-adik mempunyai rasa tanggung jawab terhadap pekerjaan sesuai bidang keahlian. Kebetulan kalau kajian kurikulum ini nanti bisa mendukung ke pekerjaan sebagai guru, atau mungkin nanti bisa juga di kantor, berkantor di inspektorat mungkin. Nah itu jadi memang terkait kurikulum, pembelajaran dan sebagainya itu nanti akan saling terkait. Nah nanti adik-adik di sini kita lihat yang pertama ini memang untuk pertemuan pertama ini saya akan mengemukakan rancangan pembelajarannya. Jadi kita nanti akan belajar itu seperti apa, kemudian harapan apa yang akan dicapai, kemudian bentuk kelompok. Loh, kok ada membentuk kelompok, Bu? Iya, karena nanti perkuliahannya itu mungkin berbeda dengan mata kuliah persamaan diferensial atau kalkulus atau mungkin trigonometri atau geometri bidang. Nah, yang di sini walaupun terkait matematika, cuma memang agak berbeda karena di sini kita akan menganalisis sebuah bisa dibilang benda mati ya kurikulum. Cuma benda mati ini sangat mempengaruhi pada proses pembelajaran yang akan dilakukan, kemudian proses pembelajarannya, kemudian nanti apa yang mau dicari, apa yang mau dicapai itu ada semua dalam kurikulum. Termasuk gini, mungkin adik-adik membayangkan dulu waktu SMA
Kan kalau pas SMA dulu belum pandemi ya? Apa sudah ya? Sudah mulai itu. Oke, waktu pembelajarannya normal, kemudian saat pandemi seperti apa, kurikulumnya kalau adik-adik lihat, atau mungkin pas pandemi kemarin melihat di adik-adik atau adik kandungnya, atau mungkin tetangganya, atau yang di lesi, atau mungkin anaknya, tantenya, omnya, dan sebagainya. Belajarnya seperti apa, kesulitannya seperti apa, kurikulumnya pas nggak sih? Apa sih itu kurikulum? Nah, itu nanti termasuk yang dipelajari di sini. Jadi, pertama, untuk yang besok kita akan melihat sebenarnya kurikulum itu apa, atau tadi Bu Niken kok menceritakan tentang kalau pas pandemi seperti apa. Nah, sebenarnya nanti adik-adik akan belajar tentang sebenarnya kurikulum itu apa, toh? Dan fungsinya untuk apa, toh? Kok tadi katanya akan mempengaruhi kepada pelaksanaan pembelajarannya. Memang komponennya itu apa? Kemudian kita juga akan mempelajari sejarah kurikulum. Jadi memang kurikulum itu terus berkembang dari waktu ke waktu. Bahkan kemarin yang kondisi normal dan kondisi pandemi juga ada penyesuaian-penyesuaian. Jadi nanti adik-adik di situ akan untuk yang besok bisa mendiskusikan terkait hal itu. Oke, kemudian selanjutnya ini bukan pertemuan 3, jadi tadi banyak pertemuan itu nanti untuk untuk materinya, ya, adik-adik tidak usah khawatir, akan ada materi-materi yang saya share. Kemudian untuk didiskusikan itu saya berikan materi, kemudian adik-adik akan berdiskusi, kemudian adik-adik bisa mengemukakan pendapat adik-adik seperti itu. Kemudian untuk pendapatnya itu bahkan termasuk mau mengkritisi kurikulum. Jadi nanti ada sesi pembelajaran yang di depan tadi untuk mengkritisi kurikulum yang berlaku juga masuk ke situ. Karena memang harapannya ini kan adik-adik adalah agen-agen pembaharuan, agen of change, agen pembaharuan untuk menjadi pembaharuan untuk ke depan pembelajaran itu kan dari waktu ke waktu itu akan mengalami berbagai hal perubahan-perubahan. Nah, di sini adik-adik nanti harapannya bisa memberikan masukan-masukan, tidak usah takut di sini nanti saat memberikan masukan, misalnya saya mau mendebat, ini seperti kemarin itu ada ujian nasional, akhirnya ditiadakan, itu kan karena ada semacam kritikan-kritikan, dan adik-adik silahkan mengkritik, tidak usah takut karena ini nanti untuk kritikannya di sini adalah adik-adik belajar untuk mengkritik kurikulum dan bagusnya seperti apa ya. Nah, di situ tidak dibawa keluar, jadi hanya di kuliah kita, tapi nanti kita akan coba juga saat adik-adik bagaimana sih berani nggak untuk melakukan mengkritisi kurikulum secara lebih luas. Nah, barangkali bisa juga seperti itu. Nah, selanjutnya kita juga kalau mengkritisi kurikulum, kita juga harus memahami terkait taksonomi berpikir. Jadi untuk berpikirnya itu ada ranah kognitif, afektif, psikomotor, kemudian contoh penerapan taksonomi berpikir itu seperti apa, kenapa harus belajar seperti ini? Ini hubungannya tadi ada kompetensi inti, kompetensi dasar, kemudian indikator pembelajaran itu nanti terkait tujuan yang mau kita capai dari pembelajaran. Jadi untuk mencapai tujuannya itu nanti kita mesti memahami taksonomi berpikir dari siswa. Kemudian nanti selanjutnya adik-adik bisa praktek menjelaskan, menggunakan dan menganalisis kurikulum. Di sini yang disajikan kurikulum 2013. Seperti yang adik-adik tahu, kurikulumnya memang masih pakai yang 2013, sudah berlalu lama sekali ya, tapi memang masih cuma dengan penyesuaian-penyesuaian karena sebenarnya dari kurikulum itu terus ada perubahan, termasuk pas pandemi ini kemarin juga ada perubahan di kurikulumnya. Nah, nanti adik-adik bisa mendiskusikan, kemudian mempresentasikan, kemudian diskusinya itu dalam grup-grup kecil, nanti harapannya bisa adik-adik rekam. Ada bukti foto atau rekaman gitu untuk dikirim bahwa sudah melakukan diskusi. Atau sebenarnya lebih enak lagi kalau diskusinya pas di Zoom gini aja ya. Ya nanti kita lihat. Bisa jadi ada yang kita pakai Zoom gini terus adik-adik diskusi, bisa jadi juga nanti bisa jadi juga nanti ini diskusi sendiri kemudian dicetak. Kayaknya enak mana? Enak diskusinya bareng di sini ya. Kalaupun kelompok kecil, kalau bisa ada breakout room gitu kayaknya enak juga sih. Ya nanti kita lihat bersama. Oke, baik. Itu
materi 1 semester untuk mata kuliah kajian kurikulum matematika. Mudah sekali ya, selesai. Tenang saja, bahan ajarnya sudah disiapkan, jadi adik-adik tidak perlu khawatir. Jadi bahan ajarnya ini ada. Bahan ajarnya, cuma memang nanti untuk bahan ajarnya ini akan saya bagi-bagi, tidak berikan satu full. Nanti adik-adik juga bisa mengakses dari tempat lain, jadi silahkan. Ini nanti istilahnya kalau orang mancing ini sebagai kail, adik-adik nanti bisa mulai dari sini, kemudian adik-adik, Bu, saya kok cuma sedikit itu, saya mau nyari lagi dari tempat lain, boleh, dari buku boleh, dari internet boleh, silahkan dengan bahan seluas-luasnya, karena kalau pas online gini ini malah justru bisa ngambil dari mana-mana saja begitu. Itu kemudian untuk kalau mau kontrak belajar, untuk kajian kurikulum kontrak belajarnya mau seperti apa, ujiannya itu sebenarnya nanti juga kalau ujian berupa teori gitu, karena kajian kurikulum itu kalau dibilang teori iya, praktek iya, cuma memang kalau saya menyebutnya bukan benar dan salah. Jadi itu sebuah pengetahuan yang apa ya, adik-adik bisa mengkritisi, kemudian membuat sesuatu. Mungkin nanti kalau seperti menyusun indikator pembelajaran, nah itu nanti bisa ada benar dan salahnya, karena bisa jadi adik-adik bingung tentang indikator. Jadi tapi nanti untuk tugasnya adalah, tugas akhirnya adalah nanti semacam tugas makalah, kemudian diperlukan pakai ujian lisan nggak? Atau mungkin tes tulis ya nanti tetap ada, walaupun mungkin nanti untuk proporsi di tes tulisnya tidak sebanyak di tugas. Jadi yang diskusi dan sebagainya itu porsinya lebih banyak, harapan saya seperti itu. Itu untuk rancangan perkuliahan 1 semester ini ada yang mau adik-adik tanyakan barangkali? Jadi kalau mendengarkan saya cerita terus, nanti kalau kajian kurikulum adik-adik bisa mengantuk karena suara saya terus terang mengandung CTM. Jadi adik-adik bisa aktif untuk berdiskusi, kemudian nanti kan beda kalau kayak geometri analitik bidang lah itu kan mengerjakan ya. Jadi kalau saya bersuara bercerita kayak gini nanti lama-lama tahu-tahu dimatikan kameranya, tahu-tahu suara saya bersuara adik-adik sudah di alam mimpi. Gitu. Itu untuk pembelajarannya harapannya saya bisa pakai e-learning, cuma nanti kita lihat juga karena kalau dengan e-learning memang bagus, cuma nanti kalau ada kendala barangkali sementara saya pakai Google Classroom dulu. E-learningnya belum saya ini kan. Itu barangkali ada yang mau ditanyakan. Oh Bu, ya, yang nanti. bertanya, Bu. Oke, baik, silahkan. Mas siapa? Itu untuk kajian kurikulumnya matematika itu dari SMP, SMA, atau SD juga, Bu? Oke, SMP, SMA, SMK. Baik, Bu, terima kasih. Sama-sama, Mas Diki. Ada lagi yang mau bertanya? Oh, saya seperti mengenal nama ini. Kemarin ada yang sempat nge-tag Facebook saya tuh namanya, ada namanya Muhammad Doni Pratama. Itu kemarin yang ikut relawan di apa yang di COVID itu bukan? Mana tadi? Ini Iya. bukan? Halo, Bu. Halo. Yang di Iya, Bu. yang bareng Pak Victor kemarin. Gimana? Itu yang ikut ngubur-ngubur jenazah COVID itu dirimu bukan? Bukan? Iya. Oh, oke. Iya, Bu. Oke. Ada yang mau bertanya? Kok tahu, Bu? Lah itu kemarin di tag di Facebook sama Pak Victor. Oh ya, itu bareng sama saya, Pak Victor. Iya, nge-tag, saya di tag di sana di postingan itu. Saya siapa ini? Oke, ada lagi? Mungkin ada yang mau tanya atau cukup jelas? Nah, mesti sudah
segera pengen belajar tentang kurikulum. Nanti untuk rekaman hari ini akan saya upload di YouTube. Jadi nanti adik-adik misalnya lupa tadi materinya seperti apa dan sebagainya, masih bisa adik-adik akses kembali. Gitu. Jadi nanti kalau untuk di pembelajaran lewat Zoom, saya usahakan akan saya upload di YouTube. Jadi adik-adik saat kemarin apa ya yang demikian jelaskan bisa adik-adik akses kembali seperti itu. Jadi tidak perlu takut untuk ketinggalan mencatat dan sebagainya. Tapi kalau tetap mau mencatat nggak apa-apa, misalnya untuk menghilangkan kantuk itu boleh-boleh saja. Oke, baik. Mungkin untuk pertemuan hari ini saya belum materi yang utuh. Kita bersay hello dulu. Ini pertemuan pertama kita. Tadi Bu Lela sepertinya belum jadi mengisi juga. Masih perkenalan ya. Jadi memang jadwal Bu Lela ada yang bersamaan gitu, kemudian minta tukar, oke, nggak masalah, masih di mahasiswa yang sama. Tuh. Kalau nggak ada, saya tutup dulu, bolehkah? Ibu. Oke, tidak usah tegang wajahnya, wajahmu itu seperti tertekan, kecuali yang nutup kameranya nggak kelihatan, jangan udah tidur. Oke, saya akhiri dulu ya adik-adik. Selamat belajar untuk 1 semester ke depan kajian kurikulum matematika bersama saya. Semoga ilmu yang saya berikan bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dalam bagi adik-adik semua. Begitu? Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu. Selamat siang. Terima kasih, Bu. Ya.